Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai teman-teman, kembali lagi dengan saya Ana Farida dengan NIM E97219057 dari Prodi Tasawuf dan Psikoterapi Fakultas Usuluddin dan Filsafat UIN Sunan Ampel, Surabaya. Jadi di video kali ini kita akan membahas tentang penanaman akhlak sufistik melalui kegiatan sholat jamaah di pesantren mahasiswa An-Nur, Gang Moden 10A, Jemur Sari, Wonocolo, Surabaya. Untuk lebih jelasnya tonton sampai akhir. Pesantren merupakan lembaga pendidikan Islam yang memiliki peran besar dalam penanaman akhlak-akhlak sufistik. Penanaman akhlak sufistik dilakukan lewat kehidupan sehari-hari yang ada dalam pesantren, di mana seorang santri diajarkan untuk menempatkan ibadah dalam skala prioritas utama yang harus dijalankan. Hal ini dapat dilihat dari ketatnya peraturan yang ditetapkan dalam menjalankan ibadah seperti sholat berjamaah, mengaji, belajar, dan ibadah lainnya. Nah, salah satu pesantren yang turut menanamkan akhlak sufistik dalam jiwa para santrinya yaitu pesantren mahasiswa An-Nur yang terletak di Gang Moden 10A, Jemur Sari, Kecamatan Wonocolo, Surabaya. Pesantren ini telah berdiri sejak tahun 1994 di atas tanah wakafnya Haji Muhammad Nur dan putrinya yang bernama Nikmah Nur. Dari nama Nur inilah pesantren ini diberi nama Pesantren Mahasiswa An-Nur yang dinisbatkan pada nama sang pemberi wakaf tanah. Nah, pendiri pesantren ini tidak lain adalah menantu dari Haji Muhammad Nur yang bernama Kiai Haji Imam Ghazali Said, yaitu suami dari Ibu Nyai Haja Nikmah Nur. Beliau menjadi pendiri pesantren mahasiswa An-Nur sekaligus menjadi seorang pengasuh sampai hari ini. Sebagai sebuah lembaga pendidikan Islam, pesantren mahasiswa An-Nur tentunya memiliki program kegiatan yang bertujuan untuk meningkatkan kualitas sumber daya manusia baik dari segi akademik maupun dari segi akhlak. Nah, salah satu kegiatan tersebut adalah sholat berjamaah. Sholat jamaah di pesantren mahasiswa An-Nur ini dilaksanakan setiap hari sebanyak 3 kali, tepatnya pada waktu sholat maghrib, isya, dan subuh. Alasan dilaksanakannya sholat jamaah dalam waktu-waktu tersebut karena pada waktu itulah mahasiswa telah selesai melaksanakan kewajiban kuliahnya di kampus sehingga bisa melanjutkan kewajiban di pesantren. Sedangkan untuk sholat duhur dan asar sengaja dibebaskan untuk sholat sendiri ataupun jamaah di luar pesantren. Hal ini merupakan bentuk kelonggaran pesantren terhadap kegiatan yang dilakukan oleh para santri di luar pesantren. Kebijakan ini diharapkan mampu mendorong para santri memanfaatkan waktu tersebut untuk menambah wawasan dan pengetahuan melalui berbagai kegiatan yang mereka jalani. Sholat jamaah di pesantren ini bisa dibilang unik loh teman-teman. Kenapa? Karena sholat jamaahnya itu dibagi menjadi 2 tipe. Tipe yang pertama yaitu sholat jamaah yang dipisah antara santri putra dan santri putri. Artinya mereka melaksanakan sholat berjamaah ini di musola asrama masing-masing. Sedangkan untuk tipe yang kedua yaitu jamaah yang dilakukan secara bersama-sama oleh seluruh santri baik putra maupun putri. Untuk yang tipe pertama yaitu sholat jamaah yang dipisah antara santri putra dan santri putri tentunya dilakukan di musola asrama masing-masing. Akan tetapi meskipun begitu pasti ada satu santri putra yang bertugas untuk azan di musola putri setiap harinya. Nah, untuk imam juga dibagi 2. Pengasuh yaitu Abi Ghazali bertugas menjadi imam di musola putri, sedangkan putra atau menantunya bertugas menjadi imam di musola putra. Apabila Abi Ghazali berhalangan hadir untuk menjadi imam di musola putri, maka otomatis digantikan oleh santri putra yang bertugas adzan.
Begitu juga ketika putra atau menantunya berhalangan hadir untuk menjadi imam di musola putra, maka salah satu santri putra juga akan menggantikan tugasnya sebagai imam sholat. Nah, untuk tipe pertama ini dilakukan pada hari Senin waktu subuh sampai Kamis waktu subuh juga. Sedangkan untuk tipe yang kedua yaitu sholat jamaah yang dilakukan secara bersama-sama oleh seluruh santri baik putra maupun putri yang dilakukan di musola putri. Hal ini karena bangunan musola putri lebih besar dan memiliki fasilitas yang lebih memadai dibanding musola putra. Nah, kegiatan sholat jamaah ini digabung antara santri putra dan santri putri karena biasanya ada pembacaan zikir nabawiyah setelah sholat jamaah maghrib dan subuh. Nah, pembacaan zikir sendiri dipimpin oleh sang pengasuh yaitu Abi Ghazali. Jika beliau tidak bisa hadir maka digantikan oleh putra atau menantunya. Dan apabila mereka tidak hadir maka akan digantikan oleh salah satu dari santri putra yang sudah berpengalaman. Nah, untuk sholat jamaah tipe yang kedua ini dilaksanakan mulai hari Kamis waktu maghrib sampai hari Ahad waktu Isya. Perlu diketahui juga bahwa sholat jamaah merupakan kegiatan wajib yang harus dilakukan oleh seluruh santri pesantren mahasiswa An-Nur, baik itu santri putra maupun santri putri. Oleh karena itu, diterapkan sistem absensi dalam pelaksanaan kegiatan ini. Absen tersebut dilakukan menggunakan KTS atau kartu tanda santri yang di dalamnya terdapat kode barcode masing-masing. Nah, kode barcode tersebut kemudian di-scan ke alat scanner yang berada di samping pintu musola. Jika sudah berhasil, maka statusnya hadir dalam kegiatan sholat jamaah. Nah, alat scanner itu sendiri telah diatur dapat memproses absensi pada jam-jam yang telah ditentukan. Sehingga jika santri telat absen, maka dia dianggap tidak hadir. Kemudian, absensi tersebut direkap setiap bulannya dan dihitung antara kehadiran dengan ketidakhadiran. Kehadiran minimal yang harus dipenuhi oleh setiap santri adalah 60%. Jika kehadiran kurang dari jumlah tersebut tanpa ada keterangan yang jelas, maka akan mendapatkan SP atau surat peringatan. Dan jika seorang santri sudah mendapatkan SP sebanyak 3 kali, maka dia akan dikeluarkan dari pesantren. Selain memiliki tujuan untuk melaksanakan ibadah, sholat jamaah di pesantren mahasiswa An-Nur juga dilakukan untuk menanamkan akhlak-akhlak sufistik di dalamnya. Akhlak-akhlak tersebut seperti disiplin, tanggung jawab, dan bersyukur. Nah, ketika akhlak tersebut telah menjadi kebiasaan yang dilakukan di dalam pesantren, diharapkan nantinya dapat terbawa dalam kehidupan sehari-hari sekalipun ketika mereka sudah lulus dari pesantren ini. Untuk yang pertama yaitu akhlak disiplin. Apa sih disiplin itu? Jadi, disiplin adalah sikap menaati peraturan dan ketentuan yang telah ditetapkan dengan hati yang tulus. Dalam ajaran Islam, banyak sekali ayat Al-Quran dan hadis yang memerintahkan disiplin dalam arti untuk menaati peraturan yang telah ditetapkan. Disiplin di sini dibagi menjadi 3 macam, yaitu ada yang namanya disiplin dalam menggunakan waktu, disiplin dalam beribadah, dan disiplin dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Nah, kalau penanaman akhlak disiplin di pesantren mahasiswa An-Nur ini melalui sholat jamaah, termasuk macam yang mana ya teman-teman? Nah, sudah pastinya dong masuk dalam macam disiplin dalam beribadah. Nah, lalu strateginya seperti apa yang digunakan? Strategi yang digunakan untuk menanamkan akhlak disiplin di pesantren mahasiswa An-Nur yaitu dengan mengatur dan membatasi waktu absensi sebelum jamaah dimulai.
Nah, pengaturan dan pembatasan waktu ini bertujuan agar para santri bisa lebih menghargai waktu sholat dan menaati peraturan yang sudah ditetapkan. Untuk yang kedua yaitu sikap tanggung jawab. Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, tanggung jawab artinya keadaan wajib menanggung segala sesuatu. Kalau terjadi apa-apa boleh dituntut, dipersalahkan, diperkarakan, dan sebagainya. Tanggung jawab dalam Islam sendiri dikaitkan dengan kepemimpinan. Kenapa ya? Nah, Islam menjelaskan bahwa setiap manusia adalah pemimpin yang masing-masing dimintai pertanggungjawaban. Bentuk pertanggungjawaban itu bukan hanya di dunia, akan tetapi juga di akhirat. Nah, akhlak utama dalam kepemimpinan yang dibutuhkan adalah tanggung jawab. Seluruh manusia yang hidup di dunia disebut sebagai seorang pemimpin. Oleh karena itu, sebagai pemimpin mereka harus memikul tanggung jawab minimal terhadap dirinya sendiri. Tanggung jawab di sini adalah upaya seseorang untuk memimpin dan mewujudkan kesejahteraan bagi orang-orang yang dipimpin, seperti itu. Nah, oleh karena itu, sebagai seorang santri harus bertanggung jawab atas kesejahteraan dirinya sendiri dengan cara melaksanakan tugas-tugasnya. Salah satunya yaitu mengikuti kegiatan sholat jamaah. Mengikuti sholat jamaah merupakan salah satu bentuk cara mensejahterakan diri sendiri, sebab ketika dia menjalankannya berarti dia telah menghindarkan dirinya dari hukuman atau sanksi. Adanya hukuman atau sanksi berupa pemberian SP atau surat peringatan sampai pengeluaran santri bagi yang mendapatkan SP sebanyak 3 kali merupakan strategi yang digunakan oleh pengurus pesantren mahasiswa An-Nur untuk menanamkan akhlak tanggung jawab dalam diri setiap santri. Sebab adanya sanksi tersebut membuat para santri dapat mempertanggungjawabkan kesalahan yang dilakukan, yaitu ketika ketidakhadiran sholat jamaahnya kurang dari 60%. Dan yang terakhir yaitu ada yang namanya akhlak syukur. Apa itu syukur? Syukur merupakan suatu penerimaan atas apa yang telah Allah berikan. Nah, dengan kita mensyukuri yang telah diberikan, maka Allah akan membukakan pintu nikmat yang lain. Dan syukur merupakan antonim dari kufur, yang berarti melupakan atau menutupi nikmat Allah yang telah Allah berikan. Ternyata bersyukur kepada Allah tidak hanya bisa dilakukan lewat mengucapkan kalimat alhamdulillah saja loh, melainkan ada berbagai cara yang bisa kita lakukan untuk mensyukuri nikmat Allah. Yang pertama yaitu bersyukur menggunakan hati, lalu bersyukur menggunakan lidah seperti tadi mengucapkan kalimat alhamdulillah, dan yang ketiga yaitu bersyukur melalui perbuatan. Nah, selain itu kita juga diberikan keteladanan oleh Rasulullah SAW cara untuk mensyukuri nikmat Allah. Hal ini sebagaimana yang dijelaskan dalam hadis riwayat Aisyah radhiyallahu anha. Ia berkata, jika Rasulullah SAW melaksanakan sholat, ia berdiri lama sekali sampai kedua kaki telapaknya pecah-pecah. Aisyah radhiyallahu anha bertanya, wahai Rasulullah, kenapa engkau berbuat seperti ini? Padahal dosamu yang terdahulu dan yang akan datang telah diampuni. Lalu Rasulullah pun menjawab, wahai Aisyah, apakah aku tidak ingin menjadi seorang hamba yang bersyukur? Hadis ini diriwayatkan oleh Imam Muslim. Nah, dari jawaban Rasulullah yang demikian menjelaskan bahwa rasa syukur itu bisa dilakukan dengan cara sholat yang khusyuk dan berkualitas diiringi dengan kuantitas waktu sebagaimana dipraktikkan oleh Nabi Muhammad SAW. Nah, dari penjelasan di atas bisa disimpulkan bahwa kegiatan sholat jamaah yang ada di pesantren mahasiswa An-Nur merupakan bentuk dari ungkapan syukur lewat perbuatan dan peneladanan atas perbuatan Rasulullah. Strategi yang dilakukan untuk menanamkan akhlak syukur ini yaitu dengan memberi contoh atau teladan dari pengasuh dan pengurusnya yang selalu mengikuti sholat jamaah kecuali jika ada halangan
jangan yang berdesak, sehingga diharapkan para santri juga dapat meneladani sikap tersebut dan menjadikannya kebiasaan sehari-hari. Sekian untuk video kali ini, semoga bisa bermanfaat untuk kita semua, dan terima kasih untuk yang sudah nonton. Semoga bisa ketemu lagi di lain hari. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.